Shalom saudara, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar GSJ Apenial Surabaya dan GSJ Anugerah Kemendung pada tanggal 25 Juli 2023. Saudara, mari kita akan menyingkap rahasia kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-15. Kita akan menyambung di dalam perikop-perikop firman Tuhan yang sudah dibahas pada Wahyu pasal 14 kemarin, saudara. Kita akan menyingkap rahasia kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang bagian ke-1 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Nah saudara, kalau kita belajar di dalam perikop ayat 1 sampai dengan ke-4 dalam Wahyu 15 ini, saudara, pada akhir zaman nanti dunia yang dikuasai oleh Tuhan akan menang, saudara-saudara, terhadap dunia yang dikuasai oleh iblis. Nah, jadi pada akhir zaman nanti Tuhan akan memperbaharui semua ciptaannya, dan orang-orang yang bertahan, yang tetap setia, yang percaya kepada Tuhan dan melakukan apapun yang difirmankan Tuhan akan diperbaharui oleh Tuhan dan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah saudara, di dalam perikop yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8, mari kita akan baca terlebih dahulu. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Ayat yang ke-5, kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga, dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Nah saudara, kita belajar dari masyarakat di Babel, saudara. Masyarakat di Babel, mereka berkehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka menindas orang-orang yang miskin. Mereka hidup dengan pesta pora. Mereka hidup dengan bermewah-mewah. Dan orang yang setia kepada Tuhan akhirnya bisa jatuh dalam dosa. Kemudian rakyat Babel juga berkhianat kepada Tuhan. Dia menyembah ilah lain, saudara. Kalau kita belajar dari rakyat Babel ini, hanya di sini menggambarkan bahwa 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Tuhan tidak bisa kita remehkan, saudara-saudara. Memang kesabaran Tuhan itu tiada batasnya. Kesabaran Tuhan itu lebih-lebih, saudara. Tapi
Tuhan tidak bisa diremehkan. Tuhan tidak mau umatnya yang setia jatuh ke dalam dosa. Makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan mendatangkan malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Jadi Tuhan memberikan malapetaka, ke-7 malapetaka dengan mendatangkan 7 malaikat, saudara-saudara. Nah, kenapa Tuhan berkehendak demikian, saudara-saudara? Tuhan tidak bisa diremehkan, saudara-saudara. Walaupun kesabaran Tuhan, lebih-lebih kesabaran Tuhan tak terbatas, namun apabila kita tidak setia sama Tuhan, Tuhan berhak mengajar kita, menghukum kita, sampai kita bisa bertobat dan bersungguh-sungguh setia kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau kita sudah belajar dari rakyat di Babel ini, saudara, mari kita belajar, saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita ini, sesulit apapun, saudara, mungkin kita sedang dihimpit oleh masalah, mungkin kita pada saat ini dengan kita hidup di tengah dunia yang serba sulit, saudara-saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan di sini dalam firman Tuhan bahwa ketika kita sudah melakukan kehendak Allah, itu tidak cukup, saudara-saudara. Kalau kita setia sama Tuhan, itu kita memerlukan suatu pengorbanan, saudara-saudara. Dan apabila kita sudah mengikuti kehendak Tuhan, kita tidak cukup hanya dengan beribadah, hanya dengan mengikuti semua kegiatan-kegiatan rohani kita. Namun Tuhan mengajarkan bahwa butuh pengorbanan. Terus seperti kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita setia sama Tuhan, berarti dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari, lewat kata-kata kita, lewat perbuatan kita, apapun itu harus mencerminkan kehidupan yang benar-benar setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengajarkan bahwa tidak cukup hanya dengan hidup di dalam kehendak Tuhan saja, namun Tuhan ingin kita setia dengan melakukan apa yang sudah difirmankan Tuhan di sini, saudara. Dan saudara, mari kita belajar dari Wahyu pasal yang ke-15 ini, bahwa mari kita menghargai Tuhan. Mari kita akan belajar hidup setia kepada Tuhan walaupun di tengah dunia yang sulit. Mari kita menjadi orang-orang yang percaya, yang tidak meninggalkan Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, sekali kita meninggalkan Tuhan, kita dapat jatuh ke dalam dosa. Nah, bahwa di Wahyu, rahasia dalam kitab Wahyu pasal yang 15 ini, saudara, bahwa seharusnya manusia yang berdosa inilah yang seharusnya Tuhan hukum, saudara-saudara. Namun Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menghukum, Tuhan mendatangkan ke-7 malapetaka bukan didasarkan kepada kebencian, namun Tuhan ingin umatnya tidak jatuh ke dalam dosa, saudara. Tuhan ingin menyelamatkan kita lewat teguran, lewat didikan Tuhan, lewat hukuman Tuhan. Mari saudara-saudara, ketika kita belajar dalam Wahyu pasal yang ke-15 ini, kita akan belajar setia kepada Tuhan. Bagaimana setia kepada Tuhan? Kita tetap kuat di tengah dunia yang serba sulit, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan di tengah dunia sesulit apapun, dan kita akan mengaplikasikan
segala yang difirmankan Tuhan, dengan mengorbankan hidup kita untuk setia kepada Tuhan lewat perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Baik saudara, inti dalam kitab Wahyu ini adalah yang pasal yang 15 adalah mari hidup setia kepada Tuhan di tengah kesulitan apapun, dan mari kita hidup di dalam kehendak Allah dengan mengaplikasikan segala ajaran firman Tuhan untuk kita lakukan setiap hari. Dan mari kita akan belajar bersama-sama saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih lewat firman Tuhan ini, semoga menjadi berkat buat kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan lewat perenungan firman-Mu kali ini, di mana Engkau telah mengajarkan Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 mengajarkan tentang bagaimana umat-Mu ini tidak jatuh dalam dosa, bagaimana umat-Mu ini tidak akan goyah dan tetap setia di tengah kesulitan ini saudara Tuhan. Dan supaya Tuhan lewat firman-Mu ini Engkau akan menguatkan kami supaya kami tidak goyah, supaya kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, kami bisa melakukan firman-Mu lewat kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hati, jiwa dan pikiran kami untuk tetap bertahan hidup sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, kuatkan kami, hindarkan kami dari masalah apapun, gonjangan dunia apapun, supaya Tuhan Engkau menghindarkan kami dari ketidaksetiaan ya Bapak. Namun Tuhan, biarlah lewat kekuatan yang daripada Engkau ini kami semakin berpegang teguh, semakin kokoh di hadapan-Mu Tuhan, lewat kami setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.